Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendra Prakoso. Dan perkenalkan nama saya Ali Mustafa, nomor absen 7. Oke, yang pertama di sini ada apa yang dimaksud dengan angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang bergerak memutar berasal dari awan cumulonimbus dengan kecepatan kurang lebih 35 knot atau 60 km per jam dalam waktu yang singkat. Dan yang kedua, kapan waktu terjadinya angin puting beliung? Angin puting beliung terjadi pada musim kemarau dan musim hujan, dan juga bisa disebut dengan pancaroba. Dan apa itu pancaroba? Pancaroba adalah masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan dan musim penghujan menuju musim kemarau. Dan yang ketiga, apa tanda-tanda dan proses terjadinya angin puting beliung? Yaitu pada malam hingga dini hari udara terasa panas, gerah dan pengap, dan pada pagi menjelang siang terlihat pertumbuhan awan-awan cumulus tinggi berbentuk bunga pohon dan cepat berubah warna menjadi abu-abu gelap atau yang bisa disebut dengan awan cumulonimbus. Di daerah kita pepohonan mulai bergoyang cepat oleh memendam rasa dingin dan mulai terdengar suara petir. Pada dasar awan cumulonimbus melihat pusaran angin yang jelas bahwa seperti belalai dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam atau mengikuti arah gerak angin puting beliung, dan jangkauan daerah yang dirusak yaitu 5-10 km dengan durasi yang terjadi 3-5 menit. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan awan cumulonimbus? Awan cumulonimbus adalah merupakan jenis awan yang memiliki bentuk datar seperti dinding yang sangat gelap, padat, tinggi, dan besar. Awan ini dikenal juga sebagai awan petir yang dapat menghadirkan badai, hujan es, petir, atau kilat. Langkah dan antisipasi untuk mengurangi resiko akibat angin puting beliung, yaitu yang pertama itu ada segera menebang pohon yang rimbun dan tinggi, dan yang kedua itu segera memperkuat atap yang sudah rapuh, dan yang ketiga itu segera berlindung dan menjauh dari lokasi terjadinya angin puting beliung. Dan di sini ada juga dampak yang terjadi kerusakan yang diakibatkan angin puting beliung. Dampak terjadinya angin puting beliung itu diantaranya sebagai berikut ini. Yang pertama itu rusaknya rumah dan infrastruktur suatu daerah. Yang kedua dapat menimbulkan korban jiwa manusia. Dan yang ketiga itu rusaknya kebun-kebun warga. Dan yang keempat kerugian material. Dan yang kelima itu banyaknya puing-puing dan sampah yang terbawa angin puting beliung dan berserakan. Yang kelima itu terganggunya kegiatan ekonomi manusia. Adapun fase terjadinya puting beliung yaitu yang pertama, fase tumbuh. Di dalam awan terjadi arus udara yang naik ke atas dengan tekanan yang cukup kuat. Pada saat ini proses terjadinya hujan belum turun karena titik-titik air serta kristal es masih bertahan oleh arus udara yang bergerak naik menuju puncak awan. Yang kedua, fase dewasa atau masak. Dalam fase ini, titik-titik air yang tidak lagi bertahan oleh udara akan naik menuju puncak awan. Hujan kemudian akan turun dan menimbulkan gaya gesek antara arus udara yang naik dan yang turun. Pada fase ini, temperatur massa udara yang turun memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan udara di sekelilingnya. Pada arus udara yang naik ataupun turun dapat ditimbul arus geser yang memutir lalu membentuk pusaran. Arus yang berputar semakin lama semakin cepat dan membentuk sebuah siklon yang menjilat bumi atau yang disebut pula dengan angin puting beliung. Angin puting beliung dapat disertai dengan hujan yang deras dan membentuk
pancaran air. Yang ketiga, fase punah. Dalam masa punah tidak ada massa udara yang naik, namun massa udara akan meluas di seluruh awan. Pada akhirnya proses terjadinya awan mengalami kondensasi akan berhenti dan udara turun melemah, sehingga pertumbuhan awan akan berakhir.